Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelin Anissa Fatil dengan NIM 2522319. Saya mahasiswa UIN Bukit Tinggi, kelas 1I, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 materi logika dan algoritma. Materinya yaitu, yang pertama, dasar algoritma pemrograman, yang kedua, larik atau array, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu metode divide and conquer. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dasar algoritma pemrograman, yaitu pengertian percabangan. Percabangan merupakan salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya program. Karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial. Percabangan digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai. Kemudian dari nilai tersebut akan menjalankan perintah atau statement di bawahnya berdasarkan pada nilai. Selanjutnya, jenis-jenis percabangan dan implementasinya. Percabangan pada bahasa C memiliki 2 macam jenis, yaitu percabangan dengan syarat dan percabangan dan percabangan tidak bersyarat. Pada percabangan bersyarat memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menentukan statement mana yang akan dijalankan. Percabangan bersyarat secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu percabangan dengan menggunakan if dan switch case. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana, karena hanya akan menghasilkan nilai true dan false. Struktur if akan melakukan perintah pada blok perintah apabila nilai pada syarat terpenuhi. Bentuk kedua dari percabangan ini adalah if-else, di mana terdapat penambahan statement yang akan dijalankan apabila persyaratan tidak terpenuhi atau nilai syarat bernilai false. Bentuk lain dari if adalah else if, di mana percabangan dapat menyelesaikan percabangan lebih dari satu kondisi dengan menambahkan blok else if. Bentuk terakhir dari if adalah nested if atau if majemuk, di mana pada percabangan if di dalamnya terdapat if kembali. Yang kedua yaitu switch case. Perintah switch case pada dasarnya sama dengan perintah if, hanya pada perintah ini setiap case harus diakhiri dengan break. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara satu case dengan yang lainnya. Dan pada perintah switch case akan menseleksi nilai dari variabel terhadap nilai case-nya. Selanjutnya, percabangan tak bersyarat. Berbeda dengan bentuk percabangan sebelumnya. Untuk bentuk percabangan yang kedua adalah percabangan tak bersyarat, di mana dalam aplikasinya akan mengarah ke eksekusi program ke line program yang dituju dengan menggunakan perintah goto. Selanjutnya, perulangan. Perulangan atau loop adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode program
beberapa garis kode program atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Ada 3 komponen untuk membuat perintah perulangan yang harus ada dalam perulangan tersebut, yaitu yang pertama, kondisi pada saat awal perulangan. Yang kedua, kode program atau perintah yang akan diulang. Dan yang ketiga, kapan perulangan itu akan berhenti. Penggunaan perulangan dalam bahasa pemrograman dapat memberikan efisiensi dan memperpendek kode program. Karena dengan menggunakan perulangan, proses yang dilakukan berulang. Misalnya penulisan huruf A sampai 500 dapat ditulis dengan beberapa baris coding saja. Selanjutnya, untuk perulangan yang sudah diketahui kapan dia berhenti akan diselesaikan dengan perulangan for. Sedangkan perulangan yang belum diketahui kapan perulangan itu akan berhenti diselesaikan dengan kill apabila kondisinya diperiksa di awal, dan akan menggunakan do while apabila kondisi perulangannya diperiksa di akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai larik atau array. Yang pertama, pengertian larik atau array. Array atau larik adalah suatu perubahan hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Array adalah tipe data terstruktur yang terdiri dari kumpulan nilai-nilai data dengan tipe data yang sama yang tersimpan secara berurutan menggunakan nama yang sama. Array dalam pemrograman juga sering disebut dengan istilah larik atau tabel. Pada kehidupan sehari-hari, array dapat kita analogikan seperti halnya sebuah lemari yang memiliki beberapa rak yang kemudian masing-masing rak memiliki nomor rak yang dapat disebut dengan indeks. Sebuah indeks pada array yaitu berupa bilangan di dalam kurung siku yang dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Dalam array terdapat bagian-bagian yang menyusun array yang disebut elemen array atau isi yang mana masing-masing elemen memiliki indeks array yang dapat diakses tersendiri. Dengan menggunakan array, kita dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak pada sebuah variabel. Yang kedua, array dimensi 1. Array satu dimensi merupakan sebuah variabel yang menyimpan kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks. Pengaksesan elemen array dapat dilakukan secara berurutan ataupun dengan cara acak berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Untuk pengembalian nilai pada indeks tertentu dapat dilakukan dengan nilai pada indeks yang diinginkan. Sebelum variabel array digunakan, maka variabel array tersebut perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu array dimensi 2 atau multidimensi.
Array dua dimensi atau array multimedia merupakan pembangunan dari array dimensi satu yang sering dikenal dengan istilah metrik yang terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Jika pada array satu dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka pada array dua dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bertipe sama. Array dimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, yang mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom dari tabel atau matrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang divide and conquer. Yang pertama, pengertian metode divide and conquer. Metode divide and conquer adalah suatu metode pemecahan masalah yang besar dengan cara membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil secara berulang-ulang atau rekursif, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung. Adapun langkah-langkah umum metode divide and conquer. Yang pertama yaitu divide. Divide itu adalah membagi persoalan menjadi beberapa submasalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan awal dengan ukuran yang lebih kecil, atau dengan kata lain berukuran hampir sama. Yang kedua, conquer. Conquer adalah memecahkan atau menyelesaikan masing-masing submasalah secara rekursif atau secara berulang-ulang. Yang ketiga, combine. Combine adalah menghubungkan solusi masing-masing submasalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Selanjutnya, ada 4 hal penting yang harus dipahami dalam strategi ini, yaitu yang pertama, branching factor adalah jumlah dari submasalah yang akan dibagi dari sebuah masalah awal. Yang kedua, balance. Bisa dikatakan balance atau seimbang jika masalah awal dibagi menjadi sub-sub masalah dengan ukuran yang sama. Yang ketiga, data dependence of divide function. Algoritma yang memiliki sebuah fungsi pembagian terhadap data yang memiliki ketergantungan. Artinya, jika ukuran relatif dari sebuah algoritma yang tidak seimbang. Yang keempat, kontrol paralel atau orang sekuensial. Dikatakan berurutan jika subproblem dieksekusi sesuai dengan perintah program. Yang kedua yaitu pengertian metode sorting. Sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek yang menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen.
Yang ketiga yaitu algoritma sorting. Algoritma sorting adalah kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang keempat yaitu algoritma selection sort. Selection sort merupakan algoritma sederhana yang berisi perbandingan dengan memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen KI. Yang kelima yaitu algoritma insertion sort. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilih data yang akan urutkan menjadi dua bagian yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Yang keenam yaitu algoritma quicksort adalah algoritma penyortiran yang sangat efisien dan didasarkan pada pemartisian array yang lebih kecil. Yang ketujuh yaitu algoritma bubble sort adalah metode pengurutan gelembung atau penukaran dapat dilakukan dengan meletakkan elemen terbesar pada sebelah paling kanan urutan n dan kemudian elemen terbesar kedua diletakkan pada posisi n1. Yang kedelapan yaitu merge sort. Merge sort adalah algoritma yang dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya daftar yang diurutkan dengan menghasilkan lebih banyak daftar yang diurutkan sebagai output. Itulah materi logika dan algoritma yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.